Hilalmu datang menerangi hariku yang terasa sunyi. Oh Ramadan, berkahmu ku tunggu, angkat musibahku. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla, wa anta taj'alul hazna idha syi'ta sahla, fasahir umurana. Allahumma alimna ma yanfa'una, fa'na bi 'allamna, wa zidna ilman wa taqwan wa ikhlasan ya rahimin. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita panjatkan senantiasa puji kehadirat Allah atas berbagai nikmat dan karunia yang dilimpahkan kepada kita semua, sehingga kita bisa menikmati ya sisa kita, dan juga saat ini kita bisa menikmati indahnya ya di bulan Ramadan tahun 1442 Hijriah. Mudah-mudahan ibadah kita yang kita lakukan ya sebelum ini ya dalam bulan Ramadan tahun ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga kita diberikan kemampuan dan kekuatan oleh Allah untuk bisa menyelesaikan ibadah saum kita pada tahun ini dengan sebaik-baiknya, dan Allah menerima segala amal ibadah kita ya. Amin rabbal alamin. Amin. Sahabat-sahabat ya, saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, izinkan pada kesempatan pagi ini saya sedikit ingin sharing begitu ya, ingin berbagi dengan saudara-saudara sekalian, karena ya kita saat ini memang hampir di penghujung bulan suci Ramadan. Sebentar lagi besok mudah-mudahan kalau kita berikan usia, kita memasuki 10 hari terakhir ya bulan suci Ramadan. Ini hari yang sangat istimewa ya bagi kita semua, karena salah satunya di dalamnya ada Lailatul Qadar, yaitu malam yang lebih indah ya, lebih baik daripada 1000 bulan. Bayangkan ya, 1000 bulan kalau kita konversikan itu sekitar 83 tahun 4 bulan. Artinya seseorang yang beribadah pada malam tersebut, maka dia akan dicatat ya beribadah selama 83 tahun 4 bulan. Subhanallah, luar biasa. Ini sebenarnya hadiah, anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dalam sebuah hadis ya yang diriwayatkan oleh Imam Malik dalam kitab Al-Muwatta ya, itu diceritakan satu saat Rasulullah SAW pernah diberikan kabar bahwasanya tentang usia umat manusia ya, di antara umat Nabi sebelum Rasulullah SAW. Dan ternyata kalau dibandingkan jauh sekali antara umur umat Rasulullah Nabi Muhammad dengan umur umat yang lain begitu ya. Kalau umur Nabi Muhammad kan rata-rata itu antara 60 sampai 70 tahun. Ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan Imam Tirmizi. A'maru ummati ma baina sittina wa sab'in illa aqallahum man yajuzu zalik ya. Umur umatku itu antara 60 sampai 70 tahun saja. Ya, kecuali sedikit atau segelintir dari mereka yang diberikan usia lebih dari itu. Nah, tapi kalau dibandingkan dengan usia umat-umat terdahulu, ya sahabat-sahabat semua, ternyata jauh sekali ya. Contohnya umur Nabi Nuh alaihissalam dan umatnya itu 950 tahun kurang lebih, bahkan ada yang sampai ribuan tahun. Jadi jauh sekali ya perbandingan antara umur umat Nabi Muhammad SAW dengan umur umat nabi-nabi, sehingga kemudian Rasulullah SAW bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, kami tidak akan mungkin bisa menandingi usia gitu ya, amal-amalan yang dilakukan oleh umat terdahulu. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan ya, mengkaruniakan kepada umat Nabi Muhammad ya melalui Rasulullah SAW, yaitu
Lailatul Qadar. Subhanallah ya. Makanya ini kesempatan yang tidak boleh kita sia-siakan, hadirin rahimakumullah. Oleh karena itu, mudah-mudahan dalam kesempatan yang berbahagia ini ya kita bisa sedikit mengkaji ataupun ya berdiskusi ya tentang bagaimana caranya kita mengoptimalisasikan atau optimalkan sisa hari yang tersedia di depan kita, yaitu 10 hari terakhir. Ya, mudah-mudahan kalau kita bisa mengoptimalkan ya 10 hari ini, insya Allah ya kita termasuk yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang-orang pemenang. Nah, sahabat-sahabat dan saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kenapa kita perlu mengoptimalkan 10 hari? Yang pertama, karena 10 hari terakhir tersebut adalah penutup bulan Ramadan yang diberkahi. Dan setiap amalan itu dinilai dari akhirnya. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya dari Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi. Yang ini cukup panjang sebenarnya hadisnya. Cuman saya mengambil penggalan terakhirnya saja. Wa innamal a'malu bi khawatimiha. Sesungguhnya amalan-amalan yang kita lakukan, yang dilakukan oleh manusia, itu dinilai dari akhirnya. Ya, khawatimuha. Hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari. Nah, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi setiap manusia itu yang dinilai akhirnya. Dan sebenarnya penggalan sebelumnya ini berbicara tentang dua orang, ya dua orang, yang satu orang yang dahulunya itu ya masa lalunya itu selalu melakukan maksiat dan dosa. Tapi ketika gitu ya, ketika ajalnya itu makin mendekat, dia sadar. Kemudian dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia mencoba untuk melakukan berbagai macam amal kebaikan. Ya, dan ternyata ya amal ibadahnya atau amal taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan kemudian dia dimasukkan ke dalam ahli surga. Tapi sebaliknya ada orang yang dahulunya ya dia rajin begitu kan ya, melaksanakan ibadah, ketaatan, ya jarang melakukan maksiat. Tapi kemudian di akhir hayatnya karena godaan dunia begitu ya, atau godaan setan, akhirnya dia terjerumus dan melakukan dosa-dosa. Ya, dan kemudian pada akhirnya ajal datang menjemputnya dan dia belum bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kemudian dia dimasukkan ke dalam ahli neraka. Nah, seperti itu. Oleh karena itu dalam hal ini ya, saudara-saudaraku, penting sekali yang disebut dengan istiqomah ya. Istiqomah dalam kita melaksanakan berbagai macam amal ketaatan dan juga amal kebaikan. Ya, jangan saat ini kita merasa bahwa kita ini sudah sudah menjadi orang-orang baik begitu ya, atau menganggap kita ini orang soleh begitu, sehingga kemudian terlena, lupa, ya akhirnya tadi tiba-tiba godaan setan ya, godaan dunia akhirnya menjerumuskan kita semua ke dalam maksiat dan dosa. Nah, dan Allah mendatangkan ajalnya sebelum kita bertobat, nauzubillah min zalik ya. Itu sesuatu yang sangat kita tidak harapkan. Oleh karena itu penting istaqim. Pesan Rasulullah SAW kepada sahabat apa? Amantu billah summa istaqim. Berimanlah kepada Tuhan, ya kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian istiqomah. Ya, istiqomah ini memang berat ya, saudara-saudaraku, berat sekali. Bahkan ya mungkin sama di kalangan ulama juga amalan istiqomah itu termasuk yang paling berat begitu ya. Oleh karena itu, maka kita terus mencoba untuk memperbaiki akhir ya dari kehidupan kita. Nah, hadirin rahimakumullah, Imam Az-Zarqani berkata dalam Syarah Al-Muwatta, amalan akhir manusia itulah yang jadi penentu dan atas amalan itulah ia akan dibalas. Siapa yang beramal jelek lalu beralih beramal baik, maka ia dinilai sebagai orang yang bertaubat. Sebaliknya, siapa yang berpindah dari iman menjadi kufur,
maka ia dianggap murtad. Ya, jadi seperti itu. Pentingnya kita melihat ataupun terus melakukan kebaikan-kebaikan ya di akhir, ya di akhir. Nah, sebagaimana tadi bahwasanya 10 hari terakhir itu adalah akhir dari bulan Ramadan yang sangat menentukan sekali. Ya, karena kalau kita tidak memanfaatkannya dengan baik, khawatir ya maghfirah, rahmat Allah tidak dicurahkan kepada kita semua. Karena disitulah tempat momen di mana Allah memberikan dengan mudah ya berbagai macam pahala, ya maghfirah, kemudian rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada tempat atau tidak ada waktu selain atau daripada waktu 10 hari terakhir itu yang seorang ya lebih mudah mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan pahala yang besar. Nah, oleh karena itu Rasulullah SAW senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar beliau diberikan umur ya akhirnya yang baik begitu ya. Maka beliau berdoa, Allahumma ja'al khaira umri akhirahu. Ya Allah, jadikanlah sebaik-baik umurku akhirnya. Wa khairu amali khawatimuhu ya. Dan sebaik-baiknya penutup itu dari amalku ya yang terakhir ya. Jadi sebaik-baiknya amalku penutupnya ya. Dan juga wa khairu ayyami yauma alqaka. Dan sebaik-baik hari di mana hariku bertemu denganmu ya Rabb. Ya. Nah, ini doa yang senantiasa dibacakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, sehingga ya, beliau tentu saja sebagai seorang nabi ya beliau mendapatkan husnul khatimah ya. Akhir yang sangat indah yang baik sekali. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu alasan pertama ya. Kenapa kita perlu mengoptimalkan 10 hari terakhir ini. Yang kedua, ya, 10 hari terakhir itu waktu datangnya Lailatul Qadar sebagaimana yang saya sudah sampaikan tadi. Nah, dan Rasulullah SAW berpesan kepada kita semua dalam sebuah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu taharrau lailatal qadri, carilah dengan sungguh-sungguh, nah, ya, kata beliau, Lailatul Qadar fil ashril awakhir min Ramadan, di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Nah, jangan luput ini ya, 10 hari terakhir. Sehingga biasanya beliau itu untuk menjemput Lailatul Qadar itu melakukan iktikaf gitu ya. Melakukan iktikaf di masjid. Bahkan sebelumnya dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari juga, biasanya beliau itu iktikafnya itu 10 hari pertengahan. 10 hari pertama ya, kemudian 10 hari pertengahan. Tapi kata Rasul, kemudian aku uritu hadhil lailah, aku diperlihatkan ya malam ini, malam Lailatul Qadar, wa unsituha, dan dilupakan. Ya, aku menjadi lupa. Kemudian Rasul mengatakan, barang siapa yang beriktikaf denganku, maka beritikaflah 10 hari terakhir, gitu ya. Ya. Faltamisuha, carilah di dalamnya apa? Lailatul Qadar, gitu ya, fi ashril awakhir. Waltamisuha fi kulli witrin, lebih khusus lagi itu. Di 10 hari terakhir dan lebih khusus lagi di hari-hari yang ganjil atau malam-malam yang ganjil. Nah, ini Lailatul Qadar luar biasa, sahabat-sahabat dan juga saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Karena inilah hari atau malam yang terbaik, di mana pada malam itu para malaikat ya turun, tanazzalul malaikah. Yang pertama tentu saja karena Al-Qur'anul Karim ya diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika segala sesuatu dinisbatkan ya, disandarkan kepada Al-Qur'an, maka semuanya jadi mulia, bahkan paling mulia. Malaikat yang paling mulia Jibril alaihissalam. Kenapa? Karena beliau diberikan tugas oleh Allah Subhanahu wa taala mengirimkan ya, menyampaikan Al-Qur'anul Karim kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasul yang paling mulia adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena kepada beliaulah diturunkan Al-Qur'anul Karim. Kenapa Mekah itu adalah asyraful makan ya, tempat yang paling mulia. Kenapa? Karena disitulah diturunkannya
Al-Qur'anul Karim dan juga Madinah tentu saja. Kemudian juga kenapa Ramadan adalah hari yang paling mulia? Karena syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Qur'an, diturunkannya Al-Qur'an. Dan kenapa 10 hari terakhir ini gitu ya yang paling mulia gitu ya? Ya tadi karena diantaranya ada Lailatul Qadar. Dan malam yang paling mulia yaitu Lailatul Qadar. Kenapa? Karena diturunkannya Al-Qur'anul Karim. Ya walaupun nanti ada dua pendapat apakah diturunkan sekaligus dari langit atau dari Lauhil Mahfuz ya ke Baitul Izzah, ya langit dunia, sebagaimana pendapat Abdullah bin Abbas ya radhiyallahu anhu, sekaligus gitu, atau misalnya sebagaimana pendapat yang lain di antara Imam Sya'bi itu berpendapat Al-Quran diturunkan ya dari malaikat Jibril dari Baitul Izzah, dari langit dunia ke baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Nah jadi ini adalah malam yang luar biasa sehingga Rasulullah SAW ya menyuruh kita semua untuk memanfaatkan ya hari atau malam yang sangat indah ini. Nah, Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian kenapa harus dengan keluarga? Nah, ini memang pembahasan kita nanti juga akan disampaikan oleh Umi Ike ya. Hal-hal yang mungkin lebih bersifat teknis. Gimana caranya agar 10 hari terakhir ini bisa efektif begitu ya, bisa optimal ya, sehingga kita bisa mendapatkan berbagai macam keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Tentu saja yang terutama kita bisa mendapatkan Lailatul Qadar. Nah, yang pertama yaitu karena kita ingin menjaga ya keluarga kita dari siksa api neraka. Karena tugas ya kita semua, khususnya ini bapak-bapak ya, atau memang seluruhnya dari kita, kalau misalnya ibu-ibu ya anaknya begitu ya, atau orang tuanya, itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga ya keluarganya dari api neraka. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat At-Tahrim ayat 6, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang beriman, jagalah diri kalian dan juga keluarga kalian. Jadi bukan kita saja Bapak Ibu ya, tapi juga keluarga kita. Ya, keluarga kita ini banyak ya, meliputi orang tua, saudara kita ya, kemudian istri kita, anak kita gitu ya. Nah, jadi keluarga kita dari api neraka ya. Karena tentu saja hal ini dilakukan ya agar kita semua suatu saat nanti dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surganya. Oleh karena itu, maka kenapa kita harus dengan keluarga ya memanfaatkan momentum 10 hari terakhir ini? Bukan kita sendiri saja. Ini karena saya juga suka memperhatikan begitu ya. Ada seorang bapak misalnya, suami yang dia sendiri saja gitu ya. Iktikaf gitu ya, atau misalnya dia sendiri saja beribadah tapi tidak mengajak ya keluarganya, mengajak istrinya, anaknya gitu kan. Ya, mungkin dia akan masuk surga, tapi tidakkah kita khawatir jikalau ya keluarga kita yang lain atau anak istri kita, orang tua kita kemudian Allah masukkan ke dalam neraka. Nauzubillah min zalik, tentu saja. Maka yang kedua yaitu karena kebahagiaan ya, kita berkumpul kembali bersama di dalam surga. Nah, ini di dalam Al-Qur'anul Karim dalam surat Ar-Ra'd ayat 23-24 Allah menjelaskan jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa zurriyatihim. Jadi nanti akan masuk surga, di antara surga Jannatu Adn ya. Mereka masuk ke dalamnya siapa saja ya, bapak-bapak mereka atau orang tua mereka, istri mereka, wa zurriyatihim, anak cucu mereka. Artinya apa? Tidak sendirian ya, Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, kita ingin masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sering kali kan kita sehidup semati begitu ya.
Ya kita di sini hidup bersama-sama, tapi nanti ke depan kita dikumpulkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surganya. Meskipun ya, gimana nih Pak Ustadz, kalau misalnya iman kita kan beda-beda tuh ya. Amalan kita juga beda-beda. Apakah mereka itu kumpul dalam satu tempat, satu surga? Wallahu alam bisawab. Cuman ya tentu saja setiap orang itu bergantung kepada amalan mereka masing-masing. Tapi meskipun kita berbeda di dalam surga, kita bisa ya tazawwaruna ya, dalam sebuah hadis dikatakan ahli surga itu bisa saling berkunjung. Ya, berkunjung. Walaupun memang orang yang imannya lebih tinggi itu maka lebih dekat dengan baginda Rasulullah SAW gitu ya, makin dekat yaitu surga Firdaus. Tapi mereka yang dari surga Firdaus juga bisa mengunjungi orang-orang yang di bawah surganya. Wallahualam, itu adalah rahasia Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, tapi intinya ya kita semua ingin masuk surga. Nah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekarang bagaimana cara kita mengoptimalkannya 10 hari terakhir bulan suci Ramadan? Nah, ada beberapa hal panduan yang disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW untuk kita semua. Yang pertama, kita menghidupkan ya malam-malamnya dengan berbagai macam amalan ibadah. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Siti Aisyah radhiyallahu anha, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashra shadda mi'zarahu wa ahya lailahu wa aiqadha ahlahu. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila memasuki 10 hari terakhir, beliau mengencangkan kain sarungnya. Nah, ini apa yang dimaksud dengan mengencangkan kain sarungnya? Itu para ulama diantaranya Abdullah bin Abbas itu ya, salah satu yang menjelaskan maksudnya i'tizalun nisa. Ya, i'tizal itu menjauhi ya, tidak mendekati istri-istri kita begitu 10 hari karena kita fokus untuk ibadah, apalagi kalau yang iktikaf di masjid kan nggak boleh ya. Orang yang iktikaf di masjid itu tuh la tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid. Dalam surat Al-Baqarah ayat 187. Janganlah kalian bergaul dengan istri kalian ya, yaitu walaupun pada malam gitu. Sedangkan kalian sedang iktikaf di masjid begitu ya. Karena kalau seorang sudah niat iktikaf, nanti iktikafnya batal begitu kan. Nah, jadi Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu yang dimaksud dengan mengencangkan kain sarungnya. Cuman yang saya ingin tegaskan di sini kan bagaimana menghidupkan malamnya, ahya lailahu. Ya. Dan kemudian membangunkan keluarganya. Nah, ini ya ternyata untuk memanfaatkan 10 terakhir itu bukan kita saja, tapi ternyata ada panduan dari baginda Rasulullah. Aiqadha ahlahu, bangunkan ya keluarga kalian. Bangunkan istri kalian, anak kalian, sehingga kalau di zaman salaf dahulu, zaman sahabat dahulu, di antaranya Umar bin Khattab, kalau masuk ke 10 hari terakhir itu beliau teriak ya, membangunkan keluarganya, sholat, gitu kan ya. Ya kan bagaimana begitu, Umar bin Khattab kan temperamennya seperti itu, sholat, gitu kan. Agar apa? Mereka bangun, ikut ya, menghidupkan ya malam 10 hari terakhir yang sangat berharga. Ya. Nah, bagaimana ini menghidupkan ya malam-malam yang diberikan ya kepada kita? Ada beberapa amalan. Nah, sebenarnya ini amalannya umum-umum saja, tapi yang biasa dilakukan oleh Rasulullah dan juga sahabatnya dan juga para salafus saleh, yaitu mereka pertama adalah sholat malam. Ya, sholat malam atau sholat yang lain. Maka kalau dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim ya dari Ubay bin Ka'ab, yakni Abdullah bin Mas'ud itu pernah berkata, man qama as-sunnata, beliau mengatakan seperti itu, faqad atau asaba lailatal qadri. Barang siapa yang mendirikan gitu ya, berdiri untuk melakukan sunnah. Di sini sunnah itu maksudnya apa? Salat, gitu ya. Salat malam lebih utama tentu saja, dan juga salat-salat sunnah yang lain.
Ya. Kalau misalnya kita ingin melaksanakan sholat, misalnya sholat istikharah, atau misalnya sholat hajat, ya, ada juga yang mengatakan sholat tasbih, begitu. Nah, itu sebaiknya ya dilakukanlah pada malam 10 hari terakhir itu, begitu ya. Ya, untuk memanfaatkan sehingga ya, ketika kita bertepatan dengan Lailatul Qadar, kita sedang beribadah. Ya, kenapa amalan sholat ini lebih disenangi begitu ya oleh orang-orang salaf terdahulu? Kenapa? Dibandingkan yang lain. Kenapa? Karena di dalam sholat itu ya ada berbagai aktivitas, antara lain baca Quran. Ya, jadi baca Quran ketika sholat ya itu pasti ya. Dan biasanya sholat mereka itu panjang-panjang, sholat malamnya. Dan dalam sebuah hadis Aisyah itu beliau yang diriwayatkan oleh Imam Nasai ya, beliau pernah berkata, aku tidak melihat Rasulullah SAW membaca Al-Quran dan atau sholat malam sepanjang malam sampai pagi selain bulan Ramadan. Nah, jadi Rasulullah, sahabat ya, dan juga para salafun saleh itu biasanya memanfaatkan waktu sholat mereka untuk baca Al-Quran panjang. Bahkan ada yang sampai pagi. Ya, ada yang sampai pagi. Sebenarnya saat ini juga masih ada yang melakukan. Ya, di Mesir itu ada sebuah masjid yang sholatnya itu dari setelah Isya sampai menjelang sahur. Gitu, bayangin. Karena mereka itu membaca kurang lebih sekitar 15 juz. Ya. 11 rakaat, bayangkan berdirinya lama banget. Ya, lama sekali. Dan banyak yang tidak kuat begitu. Mungkin saya juga termasuk yang tidak kuat begitu ya. Ya. Jadi itu yang dilakukan. Bahkan seorang kakek-kakek ketika ditanya kenapa bisa kok sholat dan tahan gitu dan sudah melakukannya selama 20 tahun, kakek-kakek tuh. Kok bisa tahan? Ya, terus ada seorang ustadz yang dulu pernah kuliah di sana gitu ya di Mesir. Ketika ikut itu udah nggak kuat begitu ya. Mungkin itu yang pertama dan terakhir kata beliau. Tapi dia tanya kepada kakek-kakek tadi, kayak kok Anda bisa bertahan di sini sholat? Ditanya berapa lama? 20 tahun. Lalu kok bisa, apa syarat atau apa tipsnya gitu ya? Apa resepnya? Jawabannya apa? Kamu sholat gitu ya, karena apa? Kamu sholat itu karena ingin ya, bisa ingin sesuatu begitu ya. Tapi saya sholat karena iman begitu. Makanya karena saya sholat karena iman, saya bisa bertahan ya walaupun berdirinya sangat lama, sangat panjang gitu kan. Nah, ini sholat malam hadirin rahimakumullah yang perlu kita jaga ya. Kalau misalnya bulan Ramadan kan ada sholat tarawih gitu ya. Ya, setelah sholat tarawih karena masih banyak malam yang tersisa, ya manfaatkan untuk sholat malam. Walaupun memang tidak harus non-stop begitu ya. Karena kita bukan seperti salaf soleh ya, salafus soleh, bukan juga seperti tabi'in, bukan seperti sahabat, apalagi seperti Rasulullah gitu, yang punya stamina, daya, kekuatan yang luar biasa. Kalau sudah sholat itu, wah, panjangnya luar biasa sampai dikabarkan oleh Aisyah, ya kaki Rasulullah itu bengkak-bengkak begitu, saking lamanya gitu ya. Lamanya apa? Ya lamanya melakukan sholat. Nah, itu yang pertama. Yang kedua yaitu baca Al-Quran. Nah, mohon maaf tadi belum selesai ya. Karena dalam sholat malam itu ada baca Quran, ada baca zikir, ya. Karena kan subhanallah juga baca subhanallah wa subhanallahi rabbil a'la, subhanallah rabbil azim, itu kan zikir ya. Ada juga doanya. Nah, doa. Jadi di dalam sholat itu terkandung baca Quran, sholat, zikir, sholawat juga ada gitu ya. Dan lain-lainnya. Dan ini ya kenapa sholat itu sesuatu yang sangat disukai oleh salafun saleh begitu kan ya. Kemudian yang kedua, baca Quran. Dibaca Quran termasuk yang sangat diutamakan ya, apalagi pada bulan suci Ramadan. Karena pahalanya luar biasa. Karena ketika kita baca Quran, itu hitungannya bukan satu kata, tapi satu huruf. Alif, lam, mim, alif, satu, lam, satu, mim, satu. Dan nilai kebaikannya adalah 10. Jadi satu alif 10, lam 10, mim 10, jadi 30. Gitu, bayangkan.
Ya, apalagi kalau bulan Ramadan dikali 70 lagi. Nah, berapa banyak huruf dalam Al-Qur'an? Ini kalau kita bisa menghatamnya itu ada seorang ulama bernama Imam Syafi'i, ya rahimahullah. Beliau menjelaskan dalam kitabnya Majmu'ul Ulum wa Matla'u An-Nujum. Beliau sudah mendetail, sudah menghitung begitu ya, subhanallah. Menghitung huruf di dalam Al-Qur'an jumlahnya 1.027.000. Ya, 1.027.000 kali 10. Bayangan, karena satu huruf tuh ya, kali 10 jadi 10.270.000 kali 70. Karena ini bulan Ramadan. Jadi 718.900.000. Subhanallah ya. 718.900.000 itu pahala yang akan didapatkan oleh orang yang menghatam Al-Qur'an gitu kan. Apalagi kalau menghatamnya bisa 2 kali, kali 2, 3 kali, kali 3, 4 kali, kali 4, begitu seterusnya. Nah, bahkan kalau Imam Syafi'i itu mampu menghatamnya seharinya 2 kali. Nah, itu gimana tuh? Saya juga nggak, sampai sekarang belum bisa. Udah habis pikir gimana caranya begitu ya. Mampu membaca Al-Quran, menghatam Al-Quran 2 kali. Rata-rata orang salaf itu kalau masuk Ramadan biasanya 1 kali ya, menghatamnya setiap semalam. Ya, semalam itu sekali begitu. Tapi itu amalan yang luar biasa ya. Kadang-kadang kita ya jangankan semalam sekali, kadang-kadang sebulan sekali juga, kadang iya, kadang enggak begitu ya. Nah, inilah bandingan ya kekuatan keimanan sahabat dengan kita semua. Begitu pula kemudian yang ketiga, bagaimana menghidupkannya? Zikir dan salawat. Ya, banyak zikir. Ya, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar ya, dan lain sebagainya. Subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Banyak sekali la haula wala quwata illa billah. Atau salawat Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad dan lain sebagainya. Salawatnya banyak ya. Nah, zikir salawat diperbanyak. Ya, karena sholawat satu orang sekali kita baca dapat 10 kali man sholat ya sholatan wahidah sallallahu alaihi biha asyra gitu ya. Seorang yang bersekali selawat maka Allah akan berselawat kepadanya 10 kali gitu. Ya, jadi banyakin zikir, sholawat, kemudian juga doa. Nih doa-doa perlu kita panjatkan. Nah, kenapa? Ini rahasia kenapa ayat Al-Qur'an ya yang nomor 186. Wa idza sa'alaka ibadi Al-Baqarah ya. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Itu diletakkan di antara ayat-ayat yang berbicara tentang saum Ramadan. Nah, ternyata di antara para ulama, di antaranya adalah Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya Al-Qur'anul Azim itu menjelaskan menjelaskan bahwasanya momentum Ramadan itulah saat yang paling tepat untuk bermunajat ya, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena akan mudah diijabah oleh Allah apa yang kita mohonkan, dan khususnya tentu saja dari 10 hari terakhir. Nah, maka ketika masuk 10 hari terakhir dan kita mengharapkan bertemu dengan Lailatul Qadar, banyak-banyak baca yang doa yang diajarkan oleh Rasulullah kepada Aisyah. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Itu baca ya. Allahumma innaka afuwun tuhibbul, setiap malam ya, terus dibaca. Mudah-mudahan pas bertemu kita dengan Lailatul Qadar dan seluruh dosa kita dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Amin. Banyak juga istighfar dan taubat kepada Allah. Ya, istighfar perbanyak. Ya. Kalau bisa ya kita pakai alat bantulah begitu ya. Kalau tidak bisa tasbih misalnya, karena kalau orang tidak punya alat bantu cuman astagfirullah itu cepat bosan dan akhirnya tidak bisa menghitung ini kita sudah berapa. Perasaan sudah banyak padahal baru sedikit begitu kan ya. Maka kalau kita punya alat bantu atau misalnya sekarang kan ada itu tasbih yang elektronik gitu ya yang bisa menghitung, itu ternyata sangat efektif sekali ya, bisa kita beristighfar ya ataupun berzikir dengan sangat-sangat banyak ya, minimal ya 100 sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah SAW
Ya, beliau itu biasa mendawamkan istighfar, khususnya di waktu sahur gitu ya. Wabil asharihum yastaghfirun. Itulah ciri orang-orang yang bertakwa. Jadi manfaatkan waktu sahur untuk istighfar ya. Ya 100 itu bagi Rasul, kalau kita 1000 ya. Kalau cuma 100 ya belum tentu dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin 1000, 2000 begitu kan. Tapi kalau dengan alat bantu insya Allah bisa kita lakukan. Kemudian, nah ini juga yang dilakukan, amalan yang dianjurkan mandi antara maghrib dan isya. Nah ini yang mungkin yang jarang gitu ya diketahui oleh kita gitu. Padahal dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim ya dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah SAW jika bulan Ramadan itu tidur dan bangun. Dan manakala memasuki 10 hari terakhir, beliau mengencangkan sarungnya dan menjauhkan diri dari menggauli istri-istrinya, serta mandi antara maghrib dan isya. Ya, maghrib dan isya. Dan itu yang biasa dilakukan oleh salafun saleh. Ya, sebagaimana yang disampaikan oleh Imam Ibnu Jarir atau Bari, beliau berkata, mereka menyukai, maksudnya para salaf itu menyukai mandi pada setiap malam dan malam-malam 10 hari terakhir. Di antara mereka ada yang mandi dan menggunakan wangi-wangian pada malam-malam yang paling diharapkan turun Lailatul Qadar, begitu ya. Jadi kalau kita ingin menghadapi Lailatul Qadar ya, kita harus betul-betul dalam keadaan suci, bersih, harum begitu. Dan mudah-mudahan itu yang mendatangkan keberkahan dan juga sekaligus mendatangkan Lailatul Qadar untuk kita. Nah, hadirin Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ini mohon maaf kepada moderator, waktu saya masih berapa menit lagi ya? 6 menit lagi, 6 menit lagi ya, nggak apa-apa, bentar lagi ya. Ini yang kedua, yaitu membangunkan keluarga ya untuk beribadah tadi sebagaimana yang disabdakan Rasulullah, ya wa aiqadha ahlahu, bangunkan ya keluarga kita. Karena tentu saja mereka juga sangat berharap ya bisa mendapatkan pahala yang besar. Nah, Imam Sufyan Ats-Tsauri berkata, aku sangat suka pada diriku jika masuk 10 terakhir bulan Ramadan untuk bersungguh-sungguh dalam menghidupkan malam hari dengan ibadah, lalu membangunkan keluarga untuk salat jika mereka mampu. Ya, jadi bangunkan Bapak Ibu, hadirin rahimakumullah, kalau kita punya anak Bapak Ibu, bangunkan, ya ajak mereka untuk menghidupkan malam. Kalau misalnya salat ya masih belum mampu ataupun berat, mungkin baca Al-Quran, baca zikir gitu ya, istighfar atau apa sajalah yang bisa dilakukan begitu ya. Yang penting kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bersungguh-sungguh dalam beribadah. Nah, inilah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim ya dari Aisyah radhiyallahu anha, ya karena Rasulullah SAW yajtahidu fil ashril awakhir. Rasulullah SAW itu sungguh-sungguh beribadah pada 10 hari terakhir Ramadan. Mala yajtahidu fi ghairihi, yang beliau tidak lakukan pada hari-hari lainnya. Nah, ini kesempatan ya kita sungguh-sungguh momentum 10 hari ini ya boleh katakan habis-habisan lah gitu ya. Kita untuk beribadah ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dari situlah Allah memberikan ataupun mengkaruniakan kepada kita Lailatul Qadar. Kemudian yang berikutnya, itikaf. Nah, ya, itikaf ini adalah sesuatu yang biasa dilakukan Rasulullah sampai beliau wafat, kemudian dilanjutkan oleh istri-istri beliau ya sebagaimana dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Jadi itu yang biasa beliau lakukan. Cuma nanti mungkin ada yang bertanya, Pak Ustadz, apakah kalau misalnya ibu-ibu yang tidak bisa itikaf karena kebetulan datang bulan begitu ya, lagi berhalangan, itu tidak mendapatkan Lailatul Qadar? Maka jawabannya dapat begitu ya. Karena sesungguhnya Lailatul Qadar itu tidak bergantung kepada itikaf. Itikaf itu amalan ya terpisah. Amalan yang mendatangkan pahala yang besar dari Allah insya Allah gitu ya. Tapi tidak merupakan syarat ya, syarat seorang mendapatkan kemuliaan Lailatul Qadar. Apa alasannya? Salah satunya ya ternyata ayat surat dalam surat Al-Qadar itu surat 97 itu kan tidak semua ulama sepakat itu madaniyah.
Sebagian mengatakan itu makiyah. Kalau itu makiyah berarti waktu di Mekah Rasul belum mendirikan masjid, gitu ya. Belum ada masjid. Nah, kalau itikaf itu kan di masjid tempatnya. Berarti apa? Ya tadi orang yang mendapatkan Lailatul Qadar tadi tidak harus itikaf. Cuman itikaf memang salah satu sarana yang untuk pengkondisian yang paling tepat begitu. Karena kalau kita itikaf pasti kan mau beribadah ya. Bapak Ibu pergi ke masjid itikaf, niat itikaf, pasti mau ngapain? Mau ibadah, bukan mau tidur kan? Nah, cuman kalau misal itikafnya juga cuman pindah tidur dari rumah ke sana, ya ke masjid ya sama saja. Ya tidak akan mendapatkan Lailatul Qadar. Maka di sini itikaf dalam rangka ibadah karena paling tepat ya mengkondisikan. Kemudian yang berikutnya mengejar kemuliaan Lailatul Qadar yang tadi ya sudah banyak saya sampaikan. Kesempatan mengenai Qadar itu 10 hari terakhir itu pendapat jumhur ulama. Di antaranya pendapat Al-Malikiyah, ya, Asy-Syafi'iyah dan Hanabilah, dan juga Imam Al-Auza'i, Imam Abu Sur, Imam Abu Saur, itu mereka sepakat itu 10 hari ya terakhir bulan Ramadan dan khususnya malam ganjil. Nah ya, ada juga yang mengatakan 10 pertengahan, ada yang mengatakan tanggal 17, dan mengatakan tanggal 19, ada yang mengatakan awal Ramadan, ya, ada yang mengatakan berpindah-pindah. Cuman yang paling tepat, yang paling rajih itu adalah pendapat jumhur tadi ya, 10 malam terakhir khususnya malam ganjil. Nah, maka manfaatkan kesempatan untuk mengejar Lailatul Qadar. Dan berikutnya banyak bersedekah. Nah, ini ya, banyak bersedekah di 10 hari terakhir ini. Di sini Allah menjelaskan dalam surah As-Sajdah ayat 16 ya. Tatajafa junubuhum anil madaji'i yad'una rabbahum khaufa wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfikun. Allah menyandingkan begitu ya. Kita bersedekah berinfak begitu dengan salat malam gitu ya. Dengan berdoa di waktu malam gitu ya. Maksudnya di sini salat malam. Artinya apa? Ya, tempat yang cocok untuk kita bersedekah di antaranya dalam malam, khususnya malam 10 hari terakhir ya, malam-malam Ramadan begitu kan. Ya, kalau kenapa sih kena harus malam gitu? Kenapa nggak siang? Sebenarnya dua-dua juga boleh gitu ya. Karena kalau malam itu kan orang ya tidak banyak yang tahu ya. Kita mau berbuat apa ya, bersedekah ya, memberi bantuan, beri makan kepada orang lain. Kalau malam relatif tidak banyak yang tahu. Artinya menjaga keikhlasan diri kita. Nah, jadi Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, jadi itu ya di antara hal-hal dalam rangka kita mengoptimalkan ya 10 hari terakhir. Mudah-mudahan kita dengan keluarga kita itu bisa memanfaatkan kesempatan yang sangat berharga ini. Ya, mudah-mudahan Ramadan kali ini adalah Ramadan yang terbaik. Ya, di antara Ramadan terbaik yang kita lakukan dan kita mendapatkan ya pahala yang besar dan kemuliaan Lailatul Qadar. Ya, mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkan taufik dan hidayah kepada kita semua. Itu Amin. yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan ini. Mungkin nanti kalau ada yang ingin didiskusikan, kita sama-sama ya berdiskusi untuk mengembangkan materi kita pada kesempatan pagi ini. Nanti mungkin Teh Ike atau Umi Ike akan menjelaskan ya hal-hal yang sifatnya mungkin lebih praktikal lah ya, praktis begitu. Gimana biar kita bisa memanfaatkan 10 hari terakhir ya dengan seoptimal mungkin. Wallahu alam bisawab. Al-afu minkum. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mempersingkat waktu, kita lanjutkan aja ke materi yang kedua, yaitu Umi Ike. Apa ada Umi? Ya, jazakumullah khairan katsira kepada panitia. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Alhamdulillah kita sudah mau memasuki 10 hari terakhir Ramadan ya, maghrib itu sudah masuk ke hari ke-20 Ramadan, dan berarti itu hari pertama di mana 10 Ramadan ya, 10 terakhir Ramadan sudah
menghampiri kita ya insya Allah, dan mudah-mudahan kita diberi usia, diberi kesempatan, diberi ruang untuk bisa menikmati keutamaan dan kemuliaannya ya insya Allah. Tadi sudah disampaikan ya oleh Abi banyak hal tentang keistimewaan, keutamaan di 10 hari terakhir Ramadan, dan kemudian juga apa saja yang harus kita lakukan di 10 hari terakhir Ramadan. Itu keterangan yang disampaikan berdasarkan Al-Quran dan juga sunnah-sunnah Rasul. Prakteknya seperti apa? Umi hanya akan menggarisbawahi tema hari ini tentang kata optimalisasi. Ya, jadi ada kalimat yang disampaikan oleh panitia di dalam tema gitu ya, optimalisasi 10 hari terakhir Ramadan bersama keluarga. Kalau optimalisasi dalam Kamus Bahasa Indonesia itu artinya usaha yang dilakukan agar kita bisa mencapai hasil yang diinginkan. Nah, jadi ada usaha ya, ada usaha orang tua bersama keluarga tercinta gitu untuk mencapai hasil yang diinginkan seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Ustadz ya. Kita ingin apa gitu? Kita ingin berkumpul bersama di dunia gitu dan merasakan kebahagiaan sampai kemudian kita juga akan merasakan kebahagiaan yang kekal di dalam surga. Nah, itu yang kita inginkan. Nah, itu target itu harus kita capai gitu dengan apa? Usaha. Ya, dengan usaha. Nah, optimalisasi ini dari kata dari kata optimal gitu. Optimal artinya yang terbaik. Jadi harus usaha yang terbaik. Nah, ya, usaha yang terbaik bagaimana nih di 10 hari terakhir Ramadan? Tadi 10 hari terakhir Ramadan tapi bernilai 83 tahun ya. Jadi satu hari bernilai 83 tahun. Ada di 10 hari terakhir Ramadan ini satu hari yang bernilai 83 tahun lebih beberapa bulan. Nah, bagaimana nih kita bisa meraihnya, bisa mendapatkan keutamaan tersebut? Langsung saja mungkin sebagai orang tua atau sebagai anak tanggung jawab untuk ya menghadirkan kebersamaan dengan keluarga kita tercinta, bersama hidup bahagia di dunia dan kemudian bersama merasakan kebahagiaan yang kekal abadi di dalam surga. Itu adalah tanggung jawab bersama. Tidak hanya tanggung jawab orang tua, kan, tetapi tanggung jawab anak, tanggung jawab semua elemen anggota keluarga. Nah, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama yang harus kita lakukan adalah membangun kesamaan. Nah, ya kesamaan apa? Kesamaan visi. Kita tuh harus sama visinya, gitu ya. Harus apa visinya nih? Visinya kita ingin mendapatkan Lailatul Qadar gitu ya. Kalau visinya yang satu pengen dapat angpau lebaran, pengen dapat THR gitu ya, pengen liburan ya itu akan beda gitu. Jadi ya praktek yang pertama agar target nih 10 hari terakhir Ramadan ini ya kita harus bangun kesamaan. Kesamaan nih, kesamaan antara ayah dan ibu, kesamaan antara orang tua dan anak gitu ya. Visinya kita ingin menggapai Lailatul Qadar. Ya, hidup bersama bahagia gitu ya di dunia gitu sampai di surga ya, menjadi keluarga sehidup dan sesurga. Oh, Masya Allah ya. Jadi ayo bangun kesamaan visinya ya. Dan kemudian poin yang kedua itu ya, poin yang kedua Umi tidak menyiapkan screen ya, Umi cuma bikin tulisan segini jadi ini susah banget ya di screen kan gitu. Nah, jadi kedua gitu ya, bikin apa? Kuatkan tadi kan kesamaan visinya, kemudian kuatkan kebersamaannya untuk melaksanakan misi. Melaksanakan misinya ya. Jadi visinya udah ada nih, kita ingin mendapatkan Lailatul Qadar, kita ingin bahagia bersama di dunia, bahagia juga nanti berkumpul di surga. Misinya ya, misinya yang harus kita jalankan itu harus dibangun kebersamaannya. Nah, gimana cara membangun kebersamaan misi ini gitu ya? Membangun kebersamaan misi ini yang pertama kita harus menciptakan suasana yang nyaman dan menyenangkan. Ya, tadi kan Pak Ustadz bilang nih, gitu 10 hari terakhir itu harus membangunkan keluarga untuk sholat malam. Kemudian juga kenapa sholat? Karena di sholat itu juga ada zikirnya, di sholat itu ada tilawahnya. Ya, jadi memang sholat itu Masya Allah ya, aktivitas amal yang komplit, yang lengkap ya. Nah, jadi paket lengkap itu di sholat. Kalau di Al-Muzammil itu sampai tawarannya ya boleh banyak
sholatnya sedikit tidurnya, setengah sholat, setengah tidur di waktu malam, atau banyak tidur, sedikit sholat, boleh ya. Tapi tidak ada pilihan yang tidur terus. Ya, harus sholat, ya harus sholat. Nah, tapi ciptakan suasana yang nyaman dan menyenangkan. Nah, kita kan mau menjalankan misi nih untuk bisa mendapatkan Lailatul Qadar, artinya bikin suasananya nyaman dan menyenangkan. Ya, nah mau di masjid ataukah misalnya di rumah gitu, itu harus diciptakan nih suasana yang nyaman dan menyenangkan untuk semua anggota keluarga ya. Nah, nyaman dan menyenangkan ini perlu dikomunikasikan ya, perlu dikomunikasikan antara orang tua dengan anak, dikomunikasikan dengan baik dari hati ke hati ya. Komunikasinya nggak cuma sekedar instruksi. Nah, komunikasi itu nggak cuma instruksi. Pokoknya 10 hari terakhir salat, pokoknya 10 hari terakhir itikaf, nggak mau tahu, pokoknya pengen dapat Lailatul Qadar, nggak bisa seperti itu ya. Jadi harus dibangun komunikasi dari hati ke hati, dipahamkan, disenangkan, dinyamankan, ditenangkan, dimotivasi ya, seperti itu. Jadi hindari emosi tingkat tinggi ya. Jadi kita tuh baik, kita tuh pengen baik, kita ingin mencapai target yang baik, tapi tidak dengan cara yang tidak baik, karena kan Allah jelas menyebutkan di dalam Al-Quran, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Ya, jadi kalau kita mau menyeru ke jalan Allah, seru dengan cara yang baik, seru dengan cara yang bijak ya. Jadi bangun komunikasi yang baik dari hati ke hati dengan seluruh anggota keluarga ya, dan bikin suasananya nyaman dan menyenangkan sehingga kita bisa melakukan misi untuk mencapai target mendapatkan Lailatul Qadar ya, dalam suasana yang nyaman dan menyenangkan untuk seluruh anggota keluarga ya. Nah, kemudian bagaimana kita mengkomunikasikan ini ya. Komunikasi itu sekarang nggak cuma sekadar lisan aja, jangan sampai cuma omdo gitu ya, tapi coba deh bikin komitmen ya, bikin komitmen bersama, dibuat dalam tulisan ya, dibikin komitmen lah, bismillah kami yang bertanda tangan di bawah ini, misalnya ya seperti itu, bersepakat untuk berjuang bersama-sama mendapatkan Lailatul Qadar gitu. Itu menunjukkan satu kesungguhan loh ya. Jadi kan coba ada nggak nih di antara sahabat-sahabat ini semua yang hadir di kesempatan Zoom meeting hari ini gitu ya, udah bikin komitmen bersama keluarga ya. Kami, wah ya kami keluarga besar siapa gitu kan, bersepakat, bercita-cita untuk meraih Lailatul Qadar. Oleh karena itu satu gitu ya, bikin komitmen bersama, disepakati bersama, disetujui bersama, dan kemudian lakukan dengan baik ya, bijaksana, dan dijalankan dengan penuh ketegasan. Jadi bukan keras tapi tegas ya. Nah, jadi itu dibuatkan seperti itu, insya Allah ya, insya Allah simpel ya sebetulnya gitu untuk bisa mendapatkan Lailatul Qadar bersama keluarga. Yang terpenting bagaimana kita bisa membangun kesamaan dan membangun kebersamaan ya, kesamaan visi dan kebersamaan melaksanakan misi. Itu aja sih kalau dari Umi ya, insya Allah mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Lebih jauhnya mungkin kita bisa interaktif ya, saling berbagi antara yang satu dengan yang lainnya ya. Jadi tidak banyak teori gitu, udah kita langsung praktek aja ya. Nah, ayo sahabat semua, nyatakan sekarang kepada keluarganya visinya apa, visi kita apa, kemudian misinya bagaimana, disiapin ya. Insyaallah, Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Mudah-mudahan Allah memudahkan segala urusan kita, Allah melapangkan ya cita-cita kita, dan Allah mengijabah hajat kita untuk bisa mendapatkan Lailatul Qadar bersama keluarga tercinta. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batilan warzuqna ijtinaba. Mudah-mudahan Allah jelaskan yang benar itu benar, kita diberi kemampuan untuk mengamalkannya, dan Allah jelaskan yang salah itu salah, kita diberi kesanggupan untuk meninggalkannya. Qul qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita udah berdua sekarang. Iya, silakan yang mau berbagi cerita atau yang mau bertanya, silakan bisa di chat atau bisa juga mengangkat tanya langsung ya, insya Allah. Silakan. Ada Pak Yuki, ada Bu Ana, ada Bu Ani, ada Teh Chandra. Mangga silahkan. Ada yang mau berbagi atau ada yang mau bertanya?
Teh Chandra angkat tangan itu. Silakan dibuka mute-nya. Insya Allah disimak pertanyaannya. Bismillah. Sebetulnya bukan Chandra, Umi yang angkat, tapi nggak apa-apa. Mungkin kasih tips untuk mempersamakan frekuensi gitu. Tips untuk mempersamakan frekuensi. Langsung dijawab ini panitia? Enggak, Umi, langsung aja. Iya. Kamu ya, langsung aja. Iya. Boleh. Langsung ya untuk mempersamakan frekuensi nih di 10 hari terakhir Ramadan ya. Karena kan biasanya kalau ayah ibu dulu nih pentingnya ya frekuensi kita dulu nih duaan ya. Jadi frekuensinya kita harus sama gitu. Orang tuanya harus sama frekuensinya. Dan kemudian juga ya kita nih kalau anak-anak itu kan biasanya moody ya, mood-moodan. Nah, gimana caranya agar orang tua ini tidak terpancing mood sama anak, gitu, tidak terpancing moodinya anak. Jadi kita harus untuk menyamakan frekuensi itu harus menurunkan ego. Sedikit menurunkan ego dan kemudian mengedepankan lebih banyak kasih sayang dan kelembutan ya, lebih banyak pelukan, lebih banyak kemudian nasihat-nasihat kebaikan ya, lebih banyak mengajak zikir bersama, insya Allah frekuensinya akan sama, insya Allah. Walau alam bisawab. Dari Abi gimana? Iya, ya sebenarnya hampir yang disampaikan oleh Umi tadi ya, memang bagaimanapun ya orang tua khususnya itu akan menjadi contoh ya, teladan bagi anak-anaknya. Nah kalau misalnya di antara kita sendiri nih ya, kalau untuk menyamakan frekuensi tadi, ya kita saling berbagi begitu ya, kita saling menyemangati. Misalnya kalau kebetulan Abi ya masih tidur begitu kan ya, Umi yang bangun, maka Umi yang ngebangunin. Atau misalnya sebaliknya, kalau Abi yang bangun gitu ya, Umi yang masih tidur dan Abi yang membangunkan. Seperti itulah ya, hampir sama. Dan itu yang dilakukan oleh baginda Rasulullah SAW ketika beliau sholat malam, setelah kemudian selesai sholat witir baru membangunkan istrinya yang membangunkan Aisyah radhiyallahu anha, sehingga ada sebuah hadis ya, rahimallahu mra'an atau rahimallahu rajulan shalla bil laili ya, kemudian apa, wa aiqadha ahlahu ya, kemudian kalau dia tidak mau bangun, jadi Allah memberikan rahmat kepada seorang laki-laki yang sholat malam, lalu kemudian apa, membangunkan keluarganya, lalu kalau nggak mau bangun wa nadha gitu ya fi wajhiha, memerciki air gitu kan ya. Cuman selama ini pernah dipercikin nggak, Mi? Enggak. Ya, jadi suka langsung kebangun ya. Iya, karena sudah kita kalau dibangunkan suka bangun begitu ya. Nah, jadi kalau kita ya seperti itu ya, artinya menyamakan frekuensi di antara kita ya, saling mengingatkan, menyemangati dan lain sebagainya. Ya, saling mensupport. Tapi tentu saja dengan anggota keluarga yang lain, dengan anak kita, ya kita harus memberikan contoh ya, teladan. Ya bagaimana kalau misalnya ya kita harus lebih bangun lebih dulu, kita harus bangun lebih awal, gitu kan? Dan nanti setelah itu kita bangunkan ya. Ya memang ya ini perlu perjuangan, tidak semudah yang disampaikan gitu ya, saya katakan. Ya pada kenyataannya perlu menurunkan ego, makanya itu perlu menurunin ego sebagai orang tua gitu kan. Jadi kita perlu mengedepankan hasil kan ya Bi ya. Nah kita pengen hasilnya, oh ya Mama bangun misalnya nih, Umi bangun gitu. Abi tuh sebetulnya udah kesel, udah marah gitu, tapi diturunin egonya gitu ya, menghadirkan kelembutan. Nah begitu juga sama anak-anak. Nah terus nih Bi, ini ada yang tanya juga nih langsung nih ya panitia ya. Ada yang tanya dari Teh Reni, nih Ustadz mau tanya urutan sholat malam apa saja dan kapan pelaksanaannya? Iya. Baik, maksudnya kalau sholat malam itu kan banyak ya. Ada yang sholat malam kalau bulan Ramadan, tarawih itu sholat malam juga. Ada sholat malam yang belum tidur itu sebutnya qiyamul lail, ya, karena qiyamul lail untuk umum. Yang setelah tidur dahulu itu sebutnya tahajud.
begitu ya. Salat witir juga sama, itu juga qiyamul lail, sama bagian daripada salat malam. Nah, kapan kita lakukan? Sebenarnya ada beberapa waktu. Ya, memang nanti ada waktu yang apa? Ya, diperbolehkan begitu kan ya. Nah, waktu yang utama itu memang sepertiga malam, ya, pasti malam akhir, di sepertiga malam akhir begitu ya. Nah, itu yang apa? Yang paling utama. Kenapa? Turunnya Allah Subhanahu wa taala, ya, dalam sebuah hadis itu, di hadis sahih disebutkan Allah itu turun pada sepertiga malam terakhir. Nah, jadi itu yang utama. Tapi kalaupun tidak, ya kita bisa melaksanakannya kapan saja, tapi setelah sholat isya. Misalnya kalau setelah sholat isya ngantuk nih ya kita bahkan dalam hadis dikatakan ya, belum tidur kita laksanakan witir lebih dahulu. Nah, itu juga bagian sholat malam ya. Dan itu yang dilakukan oleh para sahabat. Iya. Nah, seperti itu. Ya, jadi sholat malam itu sholat yang dilakukan setelah sholat isya. Boleh tidur dulu, boleh juga nggak tidur dulu. Ya, insya Allah seperti itu. Jadi kalau udah sholat taraweh, boleh nggak sholat witir lagi? Boleh. Oh, ini ada Teh Rifa mengangkatkan tangan. Enggak, silahkan panitia. Mohon di unmute panitia. Teh Rifa ini silahkan. Oh iya. Iya, silahkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bisa ketemu walaupun via online. Ya, alhamdulillah. Tahun lalu pernah. Mungkin panitia mohon maaf, tolong di mute yang enggak bisa. Silahkan Teh Rifa dilanjut. Ya, Umi mungkin singkat aja ya pertanyaannya karena waktu ya. Sebenarnya pengen panjang lebar ya, kangen sama Umi. Insya Allah. Ikut kajian kembali di mana? Di ya. Iya. Umi begini yang ditanyakan, apabila kita sedang berhalangan, kira-kira hal apa saja yang bisa kita lakukan di saat 10 malam terakhir itu? Kan sementara kita kalau untuk mengaji mungkin ada beberapa pendapat yang menyatakan tidak bisa mengaji, ada yang bisa menyatakan bisa mengaji, walau alam itu yang mana yang bisa diambil itu tergantung masing-masing mungkin ya. Tapi kalau ngaji tidak bisa, misalkan pendapat saya membaca Al-Quran nggak bisa, sholat pun pasti tidak bisa gitu ya. Untuk menghidupkan malam itu kira-kira baiknya kita bagaimana ya gitu, karena sirik juga ya sama para bapak gitu. Kita kan pas malam terakhir nggak bisa ngapa-ngapain gitu, jadi sedih juga gitu. Mohon masukannya, sarannya. Terima kasih. Iya, ya Allah, alhamdulillah. Abi dulu. Boleh. Iya. Abi dulu. Ayo, ya, baik. Silahkan. Tapi sebenarnya pertanyaannya ke Umi ya. Atau Umi dulu yang jawab, nanti Abi yang nambah gitu. Ya boleh. Jadi gini, kalau pengalaman yang pertama nih untuk wanita yang haid, jangan merasa kemudian sedang berada dalam kondisi yang tidak mengenakan gitu. Kenapa? Karena pada hakikatnya haid itu adalah kewajiban syariah dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita haid kemudian kita tidak sholat, dan kita tidak sholatnya karena taat kepada Allah, maka sesungguhnya kita mendapatkan pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi tetap dapat pahala salatnya gitu ya, walaupun tidak salat ya. Nah, oleh karena itu bagi wanita haid yang pertama, hatinya harus tetap ikhlas. Itu satu ya, kuncinya bisa dapat Lailatul Qadar ketika haid ya ikhlas gitu, ikhlas haid. Jangan kemudian Allah tuh enggak, saya haid. Nggak boleh seperti itu, karena ketetapan Allah adalah yang terbaik bagi hambanya ya. Itu yang pertama, ikhlas ya, ikhlas melaksanakan wajibatus syariah ketika kita sedang haid. Kemudian yang kedua tadi Abi sudah menyampaikan ya, tidak hanya sholat, tidak hanya tilawah ya. Kalau sholat semua sepakat tidak boleh sholat wanita yang haid. Kalau tilawah Al-Quran, membaca Al-Quran sebagian berpendapat membolehkan, karena membaca itu tidak mesti menyentuh, membaca itu tidak mesti menyentuh mushaf ya. Nah, jadi kemudian yang dibolehkan, sepakat dibolehkan apa? Zikir dan berdoa.
Ya jadi bangun malam untuk berzikir dan berdoa, ya bisa doa-doa dan zikir-zikir yang memang dicontohkan ya disebutkan di dalam Al-Quran, atau zikir-zikir dan doa-doa yang dicontohkan di dalam sunnah, atau zikir ya atau doa-doa yang memang kita ucapkan gitu ya. Jadi kita sambil berzikir, sambil berdoa, kemudian juga apa? Kita menyiapkan sarana dan prasarana orang-orang yang mau itikaf, membantu ya, membantu menyiapkan mensupport makanannya atau minumannya, atau kalau bisa kemudian kita bantu dananya ya untuk kegiatan itikaf. Jadi insya Allah dapat pahalanya juga ya. Nah, jadi jaga hati kita untuk selalu berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan lepas zikir. Insya Allah, gitu ya, insya Allah Lailatul Qadar juga menjadi milik muslimah-muslimah yang sedang haid dan nifas di 10 hari terakhir Ramadan. Halo alam bisa. Gimana Bi? Iya. Cuman sedikit Abi menambahkan. Jadi apa yang betul tadi katakan Umi ya, banyak ibadah yang bisa kita lakukan. Jadi ibadah itu tidak sebatas sholat, baca Quran saja ya. Walaupun sebenarnya tadi kalau sholat sudah sepakat tidak boleh kalau orang yang haid. Kalau ada perbedaan pendapat. Kalau misalnya menyentuh Al-Quran, sebenarnya baca sebagian besar itu boleh ya. Tapi kalau yang menyentuh Al-Quran atau mushaf itu yang diperdebatkan oleh para ulama. Jadi kalau dibahas memang dalil-dalilnya panjang ya. Tapi silahkan saja apa yang kita yakini ya kita lakukan seperti itu. Ya mau baca Quran ataupun tidak. Nah, misalnya kita berpendapat tidak boleh, masih banyak juga ibadah yang lain yang bisa kita lakukan. Tadi sudah zikir juga kan banyak ya. Iya. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah bisa berapa ratus ribu kali. Iya. Doa juga, coba doa yang diajarkan Rasulullah dalam Al-Quran saja banyak sekali. Baca itu ya semua, itu menghabiskan waktu yang cukup banyak begitu. Ya, atau doa dengan yang kita lantunkan masing-masing dengan redaksi dari kita sendiri dengan bahasa kita itu juga boleh. Kalaupun tidak, misalnya, aduh bosan kalau itu terus gimana? Masih banyak ya. Tadi juga membantu orang lain ya untuk melaksanakan kebaikan atau misalnya bersedekah, ya, atau banyak hal-hal memberi makan orang gitu ya. Dan lain sebagainya. Itu juga bagian daripada ibadah yang bisa dilakukan oleh ibu-ibu begitu. Jadi jangan merasa aduh saya ini gimana, aduh iri dengan apa ya, dengan jangan berkecil hati lah bapak-bapak. Insya Allah pahala ibu-ibu besar gitu ya. Ya artinya insya Allah banyak hal yang bisa dilakukan ibu-ibu, bahkan ibu-ibu tidak perlu berjihad tapi bisa masuk surga gitu ya. Tapi kalau bapak-bapak itu harus ikut berjihad dan lain sebagainya, makanya sebenarnya ada kelebihan begitu ya. Kalaupun ada kendala seperti tadi haid misalnya ataupun datang bulan tidak bisa halangan, tapi sebenarnya yang lain masih bisa dilakukan. Ya jadi jangan khawatir. Tadi betul Lailatul Qadar itu bukan hanya milik ya, Qadar yang iktikaf. Nah, sekali lagi ya kata para ulama, bukan milik orang yang iktikaf, tapi Lailatul Qadar itu milik mereka yang sedang melaksanakan ibadah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, mudah-mudahan kita semua istiqomah ya, selalu berada di dalam ketaatan kepada Allah. Nah, terus ini ada pertanyaan ini karena menyangkut hukum syariat nih ya. Gini, kalau ada orang tua usianya 76 tahun saum, tapi saat bukanya jam 5:30 sore karena dia sudah merasa itu sudah azan. Jadi ya buka sebelum waktunya. Ini harus bayar fidyah atau bagaimana? Ini dari Teh Nono. Baik. Nah, itu kalau dia batalnya itu berbukanya karena dia sengaja atau tidak? Kalau dia tidak sengaja, insya Allah karena dia menganggap sebenarnya sudah masuk azan ya, sudah masuk waktu, tapi ternyata belum begitu. Karena salah lihat jam atau karena salah mendengar. Misalkan HP itu bunyi Allahu Akbar padahal lebih duluan gitu kan. Itu banyak tuh. Udah keburu makan begitu kan. Nah, insya Allah kalau dia tidak sengaja seperti itu, insya Allah dia terus melanjutkan bisa. Artinya ibadah saumnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Selama dia memang tidak sengaja begitu ya. Tidak menyengaja berbuka. Kalau ini mah sengaja berbuka, pokoknya mau 5:30 itu pokoknya harus buka. Kalau seperti itu ya nggak boleh ya. Berarti pertama dia harus ya dia mengkodok. Ya dia tidak perlu bayar fidyah, dia mengkodok apa yang sudah dia tinggalkan. Cuma nah ini
Karena dia sengaja seperti itu berarti dia harus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Karena dia telah melanggar apa ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan saum. Ya, jadi itu ya, dia bertaubat ya kepada Allah, lalu nanti dia ganti ya, dia qadha pada hari-hari di luar Ramadan. Seperti itu. Dia tidak perlu bayar fidyah. Ya, masalahnya udah 76 tahun ya, kalau memang masih sanggup untuk kodok ya kodok ya, tapi kalau enggak baru bayar fidyah. Cuman sebagai anaknya atau anggota keluarganya mungkin perlu mengingatkan ya, mengingatkan dengan penuh kelembutan, dengan kebaikan gitu, memahamkan bahwa waktu berbuka itu ya, saum itu waktunya dari terbit fajar sampai terbenam matahari gitu. Nah, itu yang perlu disampaikan dengan sebaik-baiknya sehingga orang tua kita paham bahwa jam 5:30 itu belum masuk waktu maghrib dan belum diperkenankan berbuka ya. Kalau kemudian rungsing, marah-marah dan lain sebagainya, namanya sudah tua, itu kita istilahnya apa ya, dibujuk-bujuk, dirayu-rayu lah ya gitu, diajakin ngobrol, disenangkan sehingga akhirnya sampai kepada waktu yang ditentukan ya, insya Allah seperti itu. Walau alam bisawab. Nih langsung nih pertanyaan yang berikutnya nih dari Khalaf, dari Fadil. Oh, ini dari kakak Khalaf loh ya, panitia langsung ya Umi bacakan ya. Assalamualaikum Abi dan Bi Ike. Waalaikumsalam kakak, mau tanya kenapa kalau ngaji susah, lebih suka milih main game, gimana caranya biar ibadahnya rajin dan tidak tertarik dengan main game? Iya, gimana nih caranya? Yang pertama, kalau lagi ngaji yang susah nih, kalau memang ya godaan untuk karena setan tidak pernah ridho ke dalam surga. Jadi kalau kita susah nih, lagi ngaji tuh susah, terus kita nggak mau ngaji, kita bilang kayak gini ke setan gitu ya. Kita bilang, kan ini anak-anak yang nanya ya, jadi kita bilang ke setannya gini, sorry ya, aku nggak kalah sama kamu. Wah gitu ya, kita bilang bismillah. Ada satu kalimat, kalau kita susah beribadah, ada satu kalimat, dan kalimat itu singkat. Kita baca, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya, jadi baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kalau kita susah mau mengerjakan kebaikan, baca, minta perlindungan kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Oke. Kemudian setelah itu baca apa? La haula wala quwata illa billah. Bismillah, la haula wala quwata illa billah. Kenapa? Karena kata Rasul, kalau kita baca la haula wala quwata illa billah, ya, kita dalam penjagaan Allah. Ya, setan susah menggodain kita. Nah, ya itu zikirnya ya. Jadi baca ta'awudz, kemudian baca la haula. Setelah itu bergerak dan katakan kepada setan, sorry ya, aku tidak terbujuk dengan rayuanku. Wah, Masya Allah ya. Dari Abi ada tambahan? Iya, cukup ya. Mungkin ada yang lain yang akan bertanya, silahkan. Ini Umi, saya dari Kamaludin. Oh iya. Ya, mau bertanya cara menyamakan frekuensi keluarga itu gimana agar maksimal mungkin mengisi 10 Ramadan 10 terakhir ini. Iya. Umi dulu, nanti Abi nambahin ya. Cara menyamakan frekuensi. Soalnya nanyanya ke Umi sih. Jadi Umi yang jawab, nanti saya yang nanti nambah. Abi nambahin ya. Biasa kan gitu ya, bayar sedikit yang nambahin. Jadi gini, cara menyamakan frekuensi dengan keluarga yang pertama adalah kita harus membangun komunikasi. Mau nggak mau ya Bi ya, gimana frekuensi kita nggak mau sama kalau kita nggak ngobrol. Nah jadi kita harus ngobrol, harus ngumpul ya, harus ngumpul. Mungkin nggak ada salahnya ada satu momen kita ngumpul sambil buka, kita ngumpul, atau mungkin setelah sholat maghrib sampai jelang sholat isya tuh kita ngumpul ya kan. Bapak-bapak juga pulang dari masjid, pulang dulu ke rumah kan, makan bareng, kita ngumpul, kemudian kita sampaikan. Sekarang bismillah, sepakat nggak nih kalau kita ya tahun ini kita semua dapat Lailatul Qadar. Kita semua dapat pahala 83 tahun. Lebih berapa bulan, Bi? 4 bulan. 4 bulan. 3 tahun 4 bulan. Ya. Gimana nih kalau kita semua
sepakat nggak kalau kita semua kumpul bareng-bareng saat ini di dunia dan nanti kita kumpul bareng lagi di surga. Nah gitu ya, jadi ngobrol aja asik, ngobrol santai gitu. Jadi kalau kita mau masuk surga, jangan sungkan, jangan ragu, jangan merasa lebay untuk membicarakan surga di rumah kita, membicarakan surga dalam obrolan kita gitu. Nih kejauhan gitu berbicara surga, enggak, bicarakan surga. Sepakat nggak nih kalau kita mau main kan? Nah, kemudian bangun komitmennya. Oh ya udah kalau gitu kita berkomitmen nih ya. 10 hari terakhir ini kita sama-sama salat, kita sama-sama bersemangat untuk tilawah gitu ya. Kita kemudian sama-sama banyak berzikir, bersedekah dan lain sebagainya. Nah, itu dibangun komunikasinya. Pasti ada saran dan masukan dari anak-anak. Aku mau ini, aku mau ini, aku mau itu. Ya kita tampung, kemudian kita sepakati bersama dan itu jadi komitmen bersama. Ya begitu kita ya biasanya. Iya, kalau sekarang kan anak-anak Abi Umi kan sudah besar-besar ya. Sebagian sudah berkeluarga, jadi mereka ya sudah mengkondisikan dengan keluarga masing-masing. Tapi dulu ya seperti ketika anak-anak masih kecil ya suka kita ikutkan, misal bahkan kita punya acara khusus ya Mi ya. Jadi acara khusus kita misalnya sepakat tanggal 27 malam 27 itu dikosongkan. Jadi Abi tidak ada ceramah gitu ya. Itu anak-anak juga nggak ada kegiatan. Anak-anak tidak boleh ada kegiatan apapun, harus ikut sama-sama itikaf. Biasanya kita cari tempat itikaf nggak yang dekat-dekat sini. Yang dekat-dekat kenapa? Bukan nggak mau ini ya, cuman kalau udah dekat-dekat ketemu dengan orang banyak, itu biasanya jadi reunian ngobrol gitu ya. Jadi malah ngobrol. Waktu kita akhirnya habis dengan ngobrol, tanya kondisi keluarga ini dan itu sebagainya. Teruskan setiap tahun itu, dan itu udah kita lakukan berapa lama ya? Ya udah hampir lama lah, udah hampir setiap tahun lah kita lakukan. Kita ambil waktu malam 27 kita bisa pergi ke Jakarta, di Masjid Atin, Masjid Istiqlal, kadang-kadang pokoknya di masjid-masjid yang inilah yang bukan sepi ya, yang artinya yang mungkin kita tidak banyak bertemu dengan orang lain ya. Yang bertemu dengan orang-orang yang kita kenal. Sehingga kita betul fokus bisa beribadah. Dan itu keakraban di antara keluarga pun makin dekat begitu. Iya, itu masa sebelum pandemi ya. Bahkan kita pernah dengan sengaja itikaf di masjid rest area. Dan itu benar-benar kayak masjid sendiri. Masya Allah ya. Nah, itu salah satu upaya aja, tapi itu memang harus dikomunikasikan, kemudian disepakati ya insya Allah. Intinya ada di komunikasi dan orang tua coba jangan terlalu egois, turunkan egonya, hadirkan kelembutan sehingga anak kita merasa nyaman dan senang, insya Allah. Ini ada dari Ibu Yanti yang bertanya kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Bagaimana menjaga keistiqomahan dan semangat beribadah karena kadang awalnya penuh semangat tapi lama-lama kurang semangat lagi, menurun. Dan bagaimana mengajak anak-anak agar semangatnya semakin tinggi untuk beribadah dan mengurangi hal-hal yang sia-sia. Itu Pak Ustaz. Iya. Umi dulu, nanti nambahin. Ladies first. Masya Allah ya. Nah, jadi gini, gimana caranya menjaga keistiqomahan? Karena memang sunnatullahnya al-iman yazid wa yanqus. Iman itu naik dan turun ya, itu memang sunnatullah. Jadi kalau misalnya imannya terus itu ya manusia itu imannya memang naik turun. Cuman Umi ingin sampaikan naik turunnya yang nggak yang naik turun itu kejerembab gitu ya. Tapi naik turunnya ke atas, naik turun gitu ya, terus ke atas. Nah, naik turun. Nah, jadi emang naik turun. Dan kemudian kata Rasul, Yazid kenapa? Karena Yazid bil ibadah wa yanqus bil maksiyah ya. Jadi kita bisa naik iman kita itu dengan ibadah dan kemudian turun ke iman itu ketika kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi gimana caranya agar kita bisa menjaga keistiqomahan? Kita harus menyibukkan diri kita ya sebagai orang tua dan menyibukkan anak-anak kita untuk mengerjakan amal soleh. Nah, ya, contoh kasus misalnya sekarang nih Ramadan ya, bangun untuk menyiapkan sahur udah jam 3:30. Kemudian setelah itu sahur. Udah gitu siap-siap untuk sholat subuh. Nah, udah sholat subuh ada kajian duha.
gitu kan. Setelah itu belanjalah ke pasar misalnya atau nyiapin untuk beres-beres rumah dan lain sebagainya. Setelah itu sholat zuhur. Nah ya, sholat zuhur, setelah sholat zuhur ada kajian misalnya, atau setelah sholat zuhur kita bisa tidur sejenak gitu kan, bisa tidur sejenak, beristirahat sejenak, kemudian udah sholat asar udah siap-siap untuk buka, udah buka sebentar aja berbuka, kemudian udah harus siap-siap untuk sholat isya dan taraweh. Setan nggak punya kesempatan untuk menggoda, makanya setan terbelenggu. Ya kalau istilah Umi sih, setan dibelenggu dengan sendirinya. Itu setan itu tidak dibelenggu, tapi dia terbelenggu dengan sendirinya. Kenapa? Karena kita sibuk mengerjakan amal soleh. Nah, jadi kalau mau istiqomah, orang tua harus menyibukkan diri untuk mengerjakan amal soleh dan kemudian menularkan kesibukannya dalam mengerjakan amal soleh itu kepada anak-anaknya. Nah, jadi anak-anaknya diberdayakan. Anak-anaknya diberdayakan untuk mengerjakan amal soleh. Ya, diberdayakan, diajak untuk mengerjakan amal soleh. Misalnya apa? Yang itu kan hal-hal yang mengurangi kesia-siaan. Sekedar mungkin kalau anak-anak kecil ya, kita bisa minta tolong, ayo nyapu sambil zikir ya, ayo nyapu sambil salawat ya, kan misalnya gitu ya. Bisa kan tadi kata Ustadz, harus banyak salawat, harus banyak zikir, nggak apa-apa. Nah, jadi sambil nyapu sambil zikir, sambil nyapu sambil salawat ya. Atau misalnya anak-anak, boleh deh anak-anak kita nonton, tapi filmnya kita ganti ya. Nonton film Al-Fatih atau nonton film kisah-kisah Rasul dan para nabi gitu, itu boleh ya. Jadi anak-anak punya semangat tinggi untuk beribadah ketika dia melihat orang tuanya juga punya semangat tinggi untuk beribadah. Dan kemudian juga ada reward. Nah, biasanya anak-anak tuh punya semangat, ada reward ya. Reward itu tidak harus dalam bentuk barang ataupun uang dengan harga yang mahal. Reward itu bisa dengan pelukan, bisa dengan pujian ya, bisa dengan penghormatan ya. Bisa juga negosiasi rewardnya gitu. Oke, kakak adik sekarang kalau Umi nih gitu ya, sekarang bolehlah dikasih, nah kan minta misalnya pengen earphone yang Bluetooth, yang pakai Bluetooth itu ya, earphone yang Bluetooth harganya 50.000, boleh deh gitu ya. Tapi nanti jangan lupa ya baca zikir la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir ya, selama 10 hari terakhir Ramadan ini 100 kali setiap hari. Gitu ya. Nah, jadi ada komitmen, boleh ada reward dari kita yang kita memang mampu ya. Jadi boleh rewardnya dalam bentuk barang yang disesuaikan dengan kebutuhan anak-anak. Ya, insya Allah yang bermanfaat untuk anak-anak. Walau anak bisa. Tambahan ya sedikit ya, tambahan dari Abi. Jadi mungkin yang perlu kita prioritaskan juga ya untuk mengkondisikan anak-anak tadi itu kebersamaan. Ya, dan memang kadangkala ini yang agak susah dari orang tua membersamai gitu ya. Membersamai itu kan perlu waktu kita diambil untuk mereka. Karena memang kalau sekarang kan anak-anak kita Mi ya, ya itu udah besar-besar dan jauh-jauh. Jadi memang tapi dulu waktu kecil ya kita sering membersamai. Kalau misalnya mengaji gitu ya, habis sengaja gitu ya untuk biar hafal sekian, itu kita lakukan meskipun waktu ya boleh katakan waktu Abi juga nih habis untuk ngajar anak-anak gitu ya, atau misalnya kita ngajak main. Kita memang salah satu nih mungkin ya hobi dari keluarga kita itu sering jalan-jalan gitu ya. Main. Nggak harus kemana-mana sih. Iya, tapi mainnya nggak harus yang tempat yang mahal atau yang jauh, enggak ya. Kadang-kadang satu tempat gitu. Ke taman-taman aja. Nah, kita kemana begitu ya. Nah, dan di situ pun mau nggak mau kan anak akan melihat ya. Kalau kita lagi sholat, yuk sholat ya. Kemudian kalau kita jadi itu yang menyebabkan kemudian mereka juga terkondisi ya, terbiasa. Nah, untuk melakukan hal-hal memang pada hakikatnya mereka mah tinggal menduplikasi kedua orang tuanya begitu. Anak itu menduplikasi orang tua. Kalau orang tuanya seperti itu, dia akan ikut seperti itu. Seperti itulah ya. Anak itu akan meniru gimana orang tuanya. Nah, kita sebagai orang tua harus memberikan contoh teladan yang baik itu saja. Ya, kalau misalnya baca Quran ya kita baca Quran gitu. Kalau misalnya sholat malam ya kita sholat malam. Atau kita sholat di masjid ya kita sholat di masjid misalnya. Atau nah seperti itulah. Nah untuk membersama itu sekali lagi kita perlu pengorbanan ya. Waktu-waktu kita akhirnya harus ya diberikanlah, dilepaslah seperti itu. Tapi insya Allah itu akan mendatangkan ya banyak manfaat dan tentu saja pahala yang besar insya Allah.
melepas sedikit untuk mendapatkan yang lebih banyak. Ya, insya Allah ya. Dan safar itu ya kalau kita jalan, safar itu kita mengajarkan juga tentang hukum-hukum syariat, adab dan akhlak juga ya. Jadi ketika safar tuh ayo baca doa ya sebelum bepergian. Kemudian waktunya sholat duha sengaja berhenti duha dulu di masjid agar mereka juga terbangun kecintaannya ke masjid gitu kan. Waktunya sholat ya berhenti sholat gitu, nyari masjid gitu ya. Kalau waktunya sholat ya kita harus sholat gitu kan ya, seperti itu ya. Nah, kemudian juga jika memang di mobil atau di kendaraannya ada radio ya, yang nggak ada salahnya juga diperdengarkan bacaan Al-Quran ya, dan ceramah-ceramah nggak ada salahnya nanti diselingi sama lagu-lagu yang mereka sukai, nggak apa-apa ya, insya Allah itu membangun kedekatan ya, insya Allah. Jadi banyak cara, tapi memang ada yang harus kita korbankan, pengorbanan waktu, tenaga, pikiran, harta ya, itu juga harus kita korbankan. Insya Allah pengorbanan yang sedikit ini insya Allah akan berbuah panjang sampai ke surga, insya Allah. Juga ada titipan pertanyaan, Umi. Bagaimana mengoptimalkan 10 hari terakhir bagi yang masih sibuk dengan pekerjaannya, gitu, dengan perkara maisahnya? Gitu. Iya, mangga. Iya. Nah, sibuk dengan maisha. Iya, sebenarnya kalau Abi mah nggak sibuk-sibuk amat. Gitu ya. Ya, tapi ini begini, artinya cari maisha itu sebuah kewajiban, artinya tidak boleh kita tinggalkan. Cuman kan nyari maisha itu kan siang hari ya. Yeah. Jarang yang malam hari, kecuali siapa ya? Kalau yang malam hari siapa ya? Yang cari malam hari. Tapi rata-rata kita kan siang hari. Artinya ya kepada bapak-bapak tetap mencari nafkah ya di siang hari. Cuman fokuskan malam harinya itu untuk beribadah gitu ya. Untuk sholat qiyamul lail, untuk baca Quran. Kalau bisa itikaf ya itikaf. Karena ya itikaf itu kan tidak harus full sehari gitu ya. Sebagai ulama mengatakan boleh, malamnya saja boleh begitu ya. Niatkan ketika kita masuk masjid, saya niat untuk itikaf sampai subuh misalnya. Nah seperti itu ya. Jadi bapak-bapak ataupun siapapun yang sibuk dengan maishahnya, aktivitasnya ya lakukanlah. Ya karena kan nggak mungkin kita tinggalkan seluruhnya ya. Tiba-tiba ada makanan atau ada rezeki dari langit langsung begitu. Tapi ini yang Abi yakini ya. Ketika kita ibadah kepada Allah, Allah berikan kemudahan rezeki kita. Ya. Allah berikan kemudahan rezeki kita. Betul. Karena rezeki itu bukan dari yang kita usahakan. Nah, ini juga nih ya keyakinan nih. Kadangkala rezeki yang tidak kita duga min haitsu la yahtasib itu lebih besar daripada yang kita usahakan. Begitu ya. Jadi yakinlah kepada Allah ketika kita betul taat kepada Allah ya, kemudian menjalankan segala perintahnya, taat beribadah, Allah pun akan senantiasa memberikan ya karunia-Nya, ya rizkinya kepada kita semua. Nah, seperti itu ya. Jadi sekali lagi tetap lakukan ya tugas sebagai seorang ayah misalnya, dia mencari nafkah ya. Kemudian setelah itu malam-malamnya dia fokuskan, ajak keluarganya juga untuk sama-sama beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya betul, dan tentunya sahabat-sahabat, Umi hanya ingin menambahkan saja sedikit, kita punya 360 hari ya yang Allah kasih. Dan 65. Allah berapa? 365 hari ya. Nah, 365 hari ya, 365 hari. Dan Allah hanya minta 10 hari saja. Itu cuma 10 hari aja dari 365 hari gitu loh. Masa sih gitu ya. 300 berarti kan 355 harinya masih bisa kita pakai untuk istilahnya berkegiatan normal ya. Nah, tapi hanya 10 hari saja yang kemudian Allah meminta kita untuk berkorban sebagai orang yang beriman, membuktikan keimanan kita kepada Allah, membuktikan kecintaan kita kepada Rasul, membuktikan ya kekuatan ikatan kita dengan Al-Qur'an sebagai kitabullah gitu. Itu di 10 hari terakhir. Allah hanya minta di 10 hari terakhir gitu ya. Nah, jadi insya Allah
ya untuk sahabat-sahabat semua. Mungkin ada satu jurus yang disampaikan ya oleh Ustadz kita dulu ya. Beliau suka bilang Allahumma paksakeun. Ya, jadi ayo kita mungkin harus memaksakan, kita berkorban bapak-bapak yang harus mencari ma'isyah di siang hari, tentunya capek, tentunya lelah, hanya 10 hari kita lebih capek, kita lebih lelah gitu ya. Untuk selanjutnya kita bisa, kalau kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah, barang siapa yang mampu bersabar, ya, barang siapa yang mampu bersabar dalam kondisi yang tidak menyenangkan dalam waktu yang sebentar, 10 hari ya, insya Allah dia akan mendapatkan kebahagiaan yang kekal. Nah, ya, jadi insya Allah kita sabar, kita paksakan, jangan lemah, jangan menyerah, jangan patah semangat ya, nikmati, jalani dan syukuri ya. Allahumma paksakan, menauzubillah minal capek, minal tunduh, minal hoream ya, insya Allah mudah-mudahan kita semuanya bisa memaksimalkan 10 hari terakhir di bulan Ramadan yang menjadi rizki buat kita semuanya. Karena hakikatnya 10 terakhir itu rizkinya ya, insya Allah. Silakan yang mau bertanya lagi, barangkali ada yang mau bertanya bisa langsung. Iya, Masya Allah ya. Nggak ada Alhamdulillah. kata penutup aja dari Ustadz atau dari Umi. Enggak, kata Ya, penutup. baik, sahabat-sahabat, saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah ya, kita tadi sudah banyak berdiskusi dan mudah-mudahan apa yang kita sampaikan tapi kita diskusikan ya, kita bicarakan ini bisa kita amalkan ya. Bisa kita laksanakan ya pada 10 hari terakhir ya, insya Allah dimulai dari esok hari. Jangan sia-siakan kesempatan ini ya, karena tidak akan berulang kembali begitu. Karena kita tidak tahu kapan ajal mendatangi kita ya. Apakah kita bisa bertemu dengan Ramadan tahun depan atau tidak. Nah, oleh karena itu manfaatkan kesempatan yang sangat berharga ini ya. Dan sangat rugi jikalau kita tidak menjadi orang-orang yang mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala ya. Karena Rasul pernah mengatakan raqma'an fi mri'in dakhala alaihi syahrul Ramadan wa kharaja minhu falam yukfar lahu ya. Sangat rugi, sangat celaka orang yang masuk bulan Ramadan, keluar dari Ramadan tapi tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi ya, manfaatkan momentum yang sangat berharga 10 hari terakhir ini bersama keluarga tercinta kita. Ya, mudah-mudahan Allah akan memberikan keberkahan ya kepada kita semua. Amin. Mungkin itu dari saya. Amin ya rabbal alamin. Ya, dari Umi kata penutupnya gitu ya. Sahabat semuanya, Allah sudah memberikan kepada kita potensi-potensi ya, potensi keimanan, potensi roh, potensi akal, potensi jasad. Allah sudah memberikannya kepada kita, dan Allah juga sudah memberikan potensi waktu ya, kemudian harta. Allah juga sudah memberikan itu semua. Maka gunakan semua yang Allah berikan kepada kita gitu ya, dengan sebaik-baiknya di 10 hari terakhir ini. Buktikan wujud syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memaksimalkan aktivitas ibadah kita bersama keluarga. Jangan egois ya, bersama keluarga tercinta. Kenapa? Karena kita ingin bahagia bersama keluarga kita tercinta, tidak hanya di dunia, akan tetapi kebahagiaan kita kekal sampai ke surga ya. Bangun kebersamaan, bangun kesamaan visi dan ciptakan kebersamaan ya. Insya Allah mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan atas segala urusan kita, Allah memberikan kelapangan untuk dikabulkannya cita-cita dan harapan kita ya. Perbanyak doa dan zikir, perbanyak sedekah, tingkatkan kualitas salat. Mudah-mudahan Allah memberikan kemenangan dan Ramadan ini kita tidak meraih kemenangan. Allahu a'lam bishawab. Iya, silahkan panitia, silahkan. Haji Kardita yang telah menyempatkan waktunya untuk mengisi taklim Ramadan online ini, dan jazakallah pada Umi Ike yang telah menyempatkan waktu mengisi taklim di bulan Ramadan ini secara online. Amin. Jazakallah juga pada para peserta yang sudah masuk di acara IKA di Jawa Barat ini. Mudah-mudahan jadi ladang amal bagi kita semua. Amin. Mari kita tutup dengan doa hamdah, dengan bacaan hamdalah dan doa akhir majlis bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan hadirmu anugerah dari Sang Maha Rahman, denganmu beribu